Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dalam Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Mari sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala bentuk berkat-Mu bagi kami hari lepas hari. Kami juga bersyukur atas waktu yang Engkau telah sediakan bagi kami, sehingga pada hari ini kami kembali untuk belajar merenungkan firman-Mu. Kiranya renungan ini dapat menjadi teguran maupun menjadi penguatan bagi kami, baik dari kami yang akan memulai aktivitas kami ataupun yang akan mengakhiri aktivitas pada hari ini. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengangkat doa ini. Amin. Bacaan hari ini saya ambil dari Yesaya pasal 5 ayatnya yang ke-7. Yesaya pasal 5 ayatnya yang ke-7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah firman Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu, itu tadi merupakan salah satu cuplikan video klip dari band Dewa 19, judul lagunya Pupus. Nah, biasanya lagu ini tuh dinyanyikan oleh seorang yang sedang galau. Jadi lagu ini mengisahkan tentang seorang pria yang punya perasaan cinta kepada seorang wanita, tapi ternyata cintanya itu sebelah pihak, hanya dari seorang pria saja. Ternyata wanita itu tidak mencintai pria tadi. Nah, ketika kita memiliki perasaan cinta kita kepada orang lain dan kita mengungkapkan perasaan cinta, perasaan sayang, mungkin kepada anggota keluarga, mungkin kepada pasangan kita, mungkin kepada teman kita, saudara kita mengungkapkan perasaan sayang, tapi ternyata perasaan tersebut tidak terbalas, malahan bisa saja mereka menyakiti kita. Yang kita rasakan sakit hati, kita pasti merasa sedih, kita juga bisa marah, atau bahkan kita bisa dendam dengan orang yang tidak membalas perasaan sayang. Nah, gambaran ini tadi, perasaan cinta yang tertolak, perasaan sayang tertolak itu tergambar atau tertuang dari perikop kita pada hari ini. Memang saya hanya mengambil penggalan salah satu ayat dari satu perikop ini, tapi kita bisa melihatnya secara lebih mendetail. Jadi perikop ini menggambarkan respon Allah yang tertuang dari tulisan Yesaya, respon Allah atas apa yang sedang terjadi di Yerusalem. Allah di sini digambarkan sebagai tukang kebun anggur. Lalu kebun anggur itu merupakan bangsa Yerusalem dan orang-orang Yehuda. Nah, buah anggur itu merupakan perilaku dari bangsa Yerusalem dan orang-orang Yehuda. Allah sebagai tukang kebun, ia di sini digambarkan sangat mengasihi, sangat merawat kebun anggurnya. Ia membuang batu-batuan yang bisa menghambat pertumbuhan kebun anggurnya. Ia mendirikan menara jaga di tengah-tengah kebun anggurnya untuk menjaga dari hama-hama dan lain sebagainya. Karena Allah sudah mengusahakan sedemikian rupa, maka ia mengharapkan bahwa buah anggurnya itu nanti berbuah manis. Nah, tapi Bapak Ibu, yang terjadi sebaliknya. Ternyata buah anggur yang dihasilkan oleh kebun anggurnya, dalam hal ini bangsa Yerusalem dan orang Yehuda, itu ternyata berbuah pahit, berbuah asam. Nah, kita bisa melihatnya perilaku dari bangsa Yerusalem dan orang Yehuda di pasal yang pertama.
Salah satunya di ayat yang ke-16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Lalu ayat yang ke-21. Bagaimana ini? Kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Nah, tulisan-tulisan ini pada pasal yang pertama, ayat-ayat yang ke-16 ke ayat ke-21 itu berarti membuktikan bagaimana kondisi konteks yang terjadi pada saat itu pada bangsa Yerusalem dan orang-orang Yehuda. Ternyata kebun anggur yang sudah diusahakan Allah dengan sedemikian rupa ternyata malah menghasilkan buah yang asam, buah yang pahit, yang tergambarkan dari perilaku mereka, perilaku hidup sundal, perilaku berbuat jahat, kejam, pembunuh, dan lain sebagainya. Perilaku yang tidak mengusahakan keadilan dan kebenaran. Nah, buah yang diharapkan Allah tadi itu kita bisa melihatnya pada ayat yang kita baca tentang keadilan dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang keadilan dan kebenaran, mungkin tentang keadilan dulu. Menurut Bapak Ibu, apakah adil itu harus selalu sama? Apakah adil berarti tentang kesamarataan? Kalau kita melihatnya dalam KBBI, ya betul, adil itu tentang sama berat, adil itu tidak berat sebelah dan tidak memihak. Tapi apakah adil itu harus selalu tentang sama rata, sama berat? Kalau kita bisa memberi contoh dalam bentuk skala perbandingan, apakah adil itu harus selalu tentang 50 banding 50 dan lain sebagainya? Nah, mungkin saya rasa adil itu tidak harus tentang kesamarataan, tapi adil juga berbicara tentang keseimbangan. Nah, kita bisa belajar tentang keseimbangan, keadilan itu dari salah satu tokoh yang namanya Aristoteles. Bagi Aristoteles, keadilan adalah ketika setiap orang memberikan apa yang menjadi haknya masing-masing. Setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya. Nah, setiap manusia pasti memiliki hak, Bapak Ibu. Hak dalam artian setiap manusia punya kesempatan untuk memiliki sesuatu. Misalnya, hak untuk hidup. Setiap manusia pasti memiliki hak atas hidupnya. Berhak untuk hidup. Tapi di sisi lain, manusia juga memiliki yang namanya kewajiban. Dalam artian menjalankan apa yang wajib sehingga dapat dilakukan di tengah masyarakat. Misalnya, kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, kewajiban untuk menjalankan hukum-hukum negara, dan lain sebagainya. Nah, kedua hal ini antara hak dan kewajiban itu saling berjalan beriringan. Contohnya, sebagai pekerja, Bapak Ibu yang sudah bekerja, Bapak Ibu itu memiliki hak. Hak untuk apa? Hak untuk digaji dan diberi upah. Karena Bapak Ibu sudah memiliki hak untuk digaji dan diberi upah, maka kewajiban dari Bapak Ibu sebagai pekerja itu mengerjakan apa yang menjadi tugasnya, memenuhi aturan-aturan dari perusahaan. Nah, itu tadi contoh ketika hak dan kewajiban itu saling berjalan beriringan satu sama lain. Nah, tentang keadilan dan tentang untuk memberikan hak kepada setiap orang itu bisa kita tanam dan kita bisa pelajari bersama-sama dalam konteks yang lebih kecil, yakni dalam lingkup keluarga. Karena keluarga merupakan pondasi utama. Ketika bayi lahir, mereka diperjumpakan dengan keluarga. Ketika mereka kecil, mereka diperjumpakan dengan keluarga, dengan orang tua atau dengan saudara. Jadi keluarga menjadi pondasi utama sebelum seseorang dapat keluar, yakni dalam lingkup yang lebih luas. Dalam hal ini adalah masyarakat sekitarnya, entah itu gereja, entah itu masyarakat tetangga-tetangga, dan lain sebagainya. Nah, setiap anggota keluarga pasti memiliki yang namanya hak dan kewajiban.
Misalnya orang tua memiliki hak untuk mendidik dan mengarahkan anaknya. Tapi di sisi lain, orang tua juga memiliki kewajiban untuk mendengarkan atau menghormati hak yang dimiliki oleh anak-anaknya. Nah, sebagai anak juga memiliki hak atas kasih sayang sudah diberikan kepada orang tua, hak untuk mendapatkan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua. Tapi di sisi lain, anak juga memiliki yang namanya kewajiban untuk menghormati orang tuanya, kewajiban untuk mengembangkan dirinya, belajar dan lain sebagainya. Nah, dari contoh tadi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menerapkan hidup yang adil dalam konteks keluarga? Salah satu alternatifnya adalah ketika setiap anggota keluarga memiliki hak untuk saling mendengarkan, didengar satu sama lain. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kehidupan yang adil dalam konteks keluarga dalam hal ini adalah mendengarkan. Artinya, ketika setiap anggota keluarga bebas untuk menyuarakan pendapat mereka masing-masing, dan tentunya pendapat mereka ini kita dengar secara aktif, bukan pasif, bukan masuk telinga kanan lalu keluar telinga kiri, tapi ketika kita mendengarkan, kita juga mencoba untuk memahami apa sih yang diinginkan oleh orang tua aku, apa sih yang diinginkan oleh anak-anakku. Nah, terkadang ini dari sudut pandang orang tua. Terkadang sebagai orang tua, mungkin Bapak Ibu sulit untuk mendengarkan apa yang diinginkan anaknya. Misalnya, Bapak Ibu sudah mempersiapkan sedemikian rupa anak-anaknya. Nanti aku sekolahin di sini deh, TK-nya masuk sini. Nanti SD-nya nanti masuk sini. Lalu SMA masuk ke swasta yang ini yang favorit ataupun negeri yang ini. Ambil jurusan IPA atau IPS, ambil jurusan bahasa, teknik, dan sebagainya. Masuk SMK. Kalau SMK nanti sudah bisa langsung nyari pekerjaan. Atau mungkin Bapak Ibu memilih masuk SMA lah, biar bisa mempersiapkan perkuliahan, lalu bisa mendapatkan gelar sehingga mudah untuk dapat pekerjaan. Nah, mungkin terkadang Bapak Ibu jatuh dalam keegoisan. Jadi sulit untuk mendengarkan apa sih yang anakku inginkan, apa sih yang mereka cita-citakan, hidup seperti apa yang mereka inginkan. Bapak Ibu mungkin jatuh ke dalam embel-embel, udah percaya sama bapak sama ibu aja, soalnya kita sebagai orang tua itu sudah merasakan pahit, manis, asam, getirnya kehidupan ini. Jadi kamu tinggal percaya saja. Kamu kan belum mendapatkan pengalaman yang banyak dibandingkan bapak sama ibu. Nah, begitupun sebaliknya, sebagai anak, seringkali kita sebagai anak sulit untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Kita juga mungkin jatuh dalam keegoisan kita sebagai anak-anak. Kita merasa, ini kan hidupku, ini kan pilihanku sebagai anak-anak. Yang penting bapak sama ibu itu bekerja, menghasilkan uang dan memenuhi kebutuhanku supaya aku dapat mengejar apa yang aku inginkan. Ya, sebagai anak-anak mungkin kita juga sulit untuk mendengarkan apa yang dikatakan orang tua. Kita sulit untuk memahami apa sih yang diinginkan orang tua. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Pernahkah kita menyediakan telinga kita untuk anggota keluarga kita yang lain? Pernahkah kita menyediakan hati kita? Pernahkah kita menyediakan pikiran kita? Apa yang diinginkan mereka? Kita memberikan kebebasan bagi mereka untuk mengatakan jalan apa yang mereka inginkan. Satu sama lain antara orang tua dan anak, dan begitu sebaliknya antara ketika anak mendengarkan orang tua, ketika orang tua dan mendengarkan anak. Nah, keadilan dalam konteks keluarga yang lebih sempit itu bisa kita pelihara dan dapat terjadi ketika setiap anggota keluarga itu secara aktif
secara aktif untuk mendengarkan satu sama lain. Bukan hanya sekedar orang tua menuntut anak ataupun sebaliknya, anak menuntut orang tua. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah mengusahakan pola hidup seperti ini, kita sudah memelihara keadilan kita dalam konteks keluarga, maka di saat itulah kita juga sudah hidup dalam kebenaran. Keadilan tidak harus tentang persamaan atau sama rata, tapi keadilan juga tentang keseimbangan. Keseimbangan dapat terjadi dalam konteks keluarga ketika kita saling untuk mendengarkan dan untuk didengar satu sama lain. Ketika setiap keluarga sudah mengusahakan keadilan seperti ini, maka kedepannya ketika kita beranjak keluar dalam masyarakat, kita juga memiliki kebiasaan yang baik. Kita memiliki kebiasaan untuk saling untuk mendengarkan apa yang diinginkan orang lain, apa yang menjadi hak oleh orang lain. Kita juga bisa memahami apa yang hak orang lain itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu, permohonan kita pada hari ini, setiap kita mengusahakan keadilan dalam diri kita masing-masing. Dalam hal ini salah satu contohnya adalah ketika kita mendengarkan apa yang diinginkan orang lain. Dalam lingkup yang kecil, kita belajar dalam lingkup keluarga. Sebagai orang tua, mendengarkan apa yang diinginkan anaknya dan memahami, dan begitupun sebaliknya. Sebagai anak, memahami apa yang dikatakan oleh orang tua, nasihat-nasihat apa yang dikatakan oleh orang tua. Maka dari itu, selamat untuk terus belajar dalam mengupayakan kehidupan yang adil dan benar, baik dalam konteks keluarga ataupun dalam masyarakat yang luas. Amin.